Warisan yang terancam awal mula krisis AJB Bumi Putra. AJB Bumi Putra 1912, perusahaan asuransi terhormat di Indonesia, berada di ambang kehancuran. Perusahaan yang dulunya simbol ketahanan nasional, kini bergulat dengan krisis besar. Bertahun-tahun salah urus, konflik internal, dan pasar yang berubah cepat, telah menciptakan badai sempurna, mengancam kapal yang dulu perkasa. Akar krisis ini sangat dalam, terjerat dalam jaring faktor yang rumit. Model bisnis tradisional AJB Bumi Putra, yang sangat bergantung pada jaringan agen yang luas dan basis pelanggan yang setia, kesulitan beradaptasi dengan tuntutan lanskap keuangan modern. Persaingan semakin ketat, kemajuan teknologi mengganggu saluran distribusi tradisional, dan perubahan preferensi pelanggan menuntut inovasi. Namun, tantangan internal justru menjadi ancaman yang lebih besar. Masalah tata kelola menghantui perusahaan, dengan tuduhan salah urus dan kurangnya transparansi membayangi operasionalnya. Struktur manajemen perusahaan, yang dicirikan oleh dewan komisaris yang kuat dan jaringan pemangku kepentingan internal yang rumit, menghambat proses pengambilan keputusan dan upaya untuk menerapkan reformasi yang sangat dibutuhkan. Seiring krisis semakin dalam, kesehatan keuangan AJB Bumi Putra memburuk dengan cepat. Cadangan perusahaan menipis, rasio solvabilitasnya anjlok, dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban keuangan kepada pemegang polis berada di bawah pengawasan ketat. Situasi ini menuntut tindakan segera untuk mencegah kehancuran total. Upaya restrukturisasi, simfoni salah urus dan ketidakpercayaan. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan kapal yang tenggelam, manajemen AJB Bumi Putra, di bawah tekanan dari regulator dan pemangku kepentingan yang peduli, memulai serangkaian upaya restrukturisasi. Namun, upaya-upaya ini yang seringkali dirancang dan dieksekusi dengan buruk, justru memperburuk masalah perusahaan, memperdalam krisis, dan menabur benih ketidakpercayaan lebih lanjut. Salah satu inisiatif restrukturisasi yang paling signifikan melibatkan pembentukan kemitraan dengan Paribas International, sebuah lembaga keuangan global, pada tahun 2015. Kemitraan ini bertujuan untuk memanfaatkan keahlian Paribas dalam restrukturisasi keuangan dan menyediakan akses AJB Bumi Putra ke modal yang sangat dibutuhkan. Namun, kolaborasi ini penuh dengan tantangan sejak awal. Rencana restrukturisasi yang diusulkan oleh Paribas, yang seringkali dianggap tidak peka terhadap tantangan unik yang dihadapi AJB Bumi Putra, mendapat perlawanan dari dalam perusahaan. Faksi-faksi internal yang curiga terhadap motif Paribas dan waspada terhadap pelepasan kendali secara aktif menghambat pelaksanaan rencana ini, yang menyebabkan penundaan, kebingungan, dan pada akhirnya hilangnya kepercayaan. Upaya restrukturisasi semakin rumit karena kurangnya komunikasi dan transparansi yang jelas. Pemegang polis yang tidak diberitahu tentang tingkat sebenarnya dari masalah keuangan perusahaan dan implikasi dari rencana restrukturisasi yang diusulkan, semakin cemas dan tidak percaya terhadap manajemen perusahaan. Era manajemen statuter, intervensi yang kontroversial. Ketika AJB Bumi Putra berada di ambang kehancuran, pemerintah Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan, atau OJK, mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan menempatkan perusahaan di bawah manajemen statuter, pada Oktober 2016. Tindakan drastis ini, yang bertujuan untuk menstabilkan perusahaan dan melindungi kepentingan pemegang polis, menandai titik balik dalam krisis, tetapi juga memicu kontroversi dan perdebatan. Tim manajemen statuter yang ditunjuk oleh OJK, dibebani mandat yang berat memulihkan kesehatan keuangan AJB Bumi Putra, merestrukturisasi operasinya, dan mendapatkan kembali kepercayaan pemegang polis. Namun, tim tersebut menghadapi perjuangan berat sejak awal, mewarisi perusahaan yang diganggu oleh masalah yang mengakar, dan warisan ketidakpercayaan. Masa jabatan tim manajemen statuter ditandai oleh serangkaian keputusan yang sulit dan seringkali kontroversial. Salah satu langkah paling signifikan melibatkan pengalihan sebagian aset AJB Bumi Putra ke investor pihak ketiga, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk menyuntikkan modal yang sangat dibutuhkan ke dalam perusahaan. Namun, keputusan ini mendapat tentangan keras dari beberapa pemangku kepentingan, yang berpendapat bahwa itu sama saja dengan obral aset berharga. Tim manajemen statuter juga menerapkan serangkaian langkah-langkah pemotongan biaya, termasuk PHK dan pemotongan gaji, dalam upaya untuk menghentikan pendarahan keuangan perusahaan. Langkah-langkah ini,
Meskipun perlu untuk menstabilkan keuangan perusahaan dalam jangka pendek, semakin menurunkan moral karyawan dan mengikis semangat di dalam organisasi. Akibat intervensi krisis yang semakin dalam, era manajemen statuter, alih-alih mengantar periode pemulihan dan stabilitas, malah menyaksikan krisis AJB Bumiputra semakin dalam. Keputusan kontroversial yang dibuat selama periode ini ditambah dengan masalah perusahaan yang sudah ada sebelumnya, menciptakan badai sempurna yang semakin mengikis posisi keuangannya, menghancurkan moral karyawan, dan merusak reputasinya. Pengalihan aset ke investor pihak ketiga, meskipun dimaksudkan untuk menyuntikkan modal yang sangat dibutuhkan, gagal memenuhi janjinya. Investor yang menghadapi tantangan keuangannya sendiri, tidak dapat memberikan tingkat dukungan keuangan yang diperlukan untuk menstabilkan AJB Bumiputra. Hal ini membuat perusahaan dalam posisi genting, basis asetnya terkuras, dan masa depan keuangannya tidak pasti. Selain itu, langkah-langkah pemotongan biaya yang diterapkan selama periode ini, meskipun perlu untuk mengatasi tantangan keuangan langsung perusahaan, memiliki konsekuensi jangka panjang. PHK mengakibatkan hilangnya personel berpengalaman dan pengetahuan kelembagaan, sementara pemotongan gaji dan pengurangan tunjangan semakin menurunkan moral tenaga kerja yang tersisa. Upaya manajemen statuter untuk merestrukturisasi operasi AJB Bumiputra juga menghadapi tantangan yang signifikan. Struktur organisasi perusahaan yang kompleks, ditambah dengan resistensi dari dalam, menghambat pelaksanaan reformasi yang sangat dibutuhkan. Para manajer statuter, yang sering dianggap sebagai orang luar, kesulitan menavigasi jaringan politik internal perusahaan yang rumit, dan membangun konsensus seputar perubahan yang mereka usulkan. Bagian 5, likuiditas, moral, dan kepercayaan, 3 masalah utama yang melumpuhkan. Krisis di AJB Bumiputra terwujud dalam 3 tantangan yang melumpuhkan. Krisis likuiditas yang parah, merosotnya moral karyawan, dan hilangnya kepercayaan publik yang dahsyat. Ketiga masalah yang saling terkait ini saling mempengaruhi, menciptakan lingkaran setan yang mengancam untuk menenggelamkan perusahaan. Krisis likuiditas perusahaan adalah masalah yang paling mendesak. Penurunan pendapatan premi, ditambah dengan klaim dan biaya operasional yang meningkat, telah menguras cadangan kas AJB Bumiputra. Perusahaan mendapati dirinya kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk membayar klaim kepada pemegang polis dan gaji kepada karyawan. Menambah beban keuangan adalah memburuknya moral di antara karyawan AJB Bumiputra. Bertahun-tahun ketidakpastian ditambah dengan PHK, pemotongan gaji, dan kurangnya transparansi yang dirasakan dari manajemen, telah berdampak pada moral karyawan. Tenaga kerja yang dulunya bangga kini mengalami demoralisasi, loyalitas mereka terguncang, dan produktivitas mereka terpengaruh. Namun, mungkin konsekuensi yang paling merusak dari krisis ini adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap AJB Bumiputra. Masalah keuangan perusahaan yang dilaporkan secara luas di media menimbulkan kekhawatiran serius di antara pemegang polis tentang kemampuannya untuk memenuhi komitmennya. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan pada perusahaan, dengan banyak pemegang polis yang menyerahkan polis mereka atau memilih untuk tidak memperbaruinya. Bagian 6 memetakan jalan menuju pemulihan, pendekatan multifaset. Menavigasi AJB Bumiputra keluar dari krisisnya menuntut pendekatan multifaset, mengatasi krisis likuiditas langsung, sambil menerapkan reformasi struktural jangka panjang untuk memastikan keberlanjutannya. Ini membutuhkan tindakan penyeimbangan yang rumit. Memulihkan kepercayaan pemegang polis dan karyawan, sambil membuat keputusan sulit untuk merestrukturisasi operasi dan memastikan kelangsungan keuangan. Pertama dan terpenting, mengatasi krisis likuiditas adalah yang terpenting. Ini melibatkan pengamanan pendanaan segera untuk memenuhi kewajiban mendesak, seperti menyelesaikan klaim yang belum dibayar, dan memastikan kelancaran operasi. Ini dapat melibatkan kombinasi langkah-langkah, termasuk dukungan pemerintah, penjualan aset, dan menarik investor baru. Secara bersamaan, AJB Bumiputra perlu menjalani restrukturisasi strategis operasinya. Ini melibatkan penyederhanaan portofolio produknya, berfokus pada lini bisnis yang menguntungkan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Tinjauan komprehensif atas saluran distribusinya juga penting, menjelajahi platform digital dan kemitraan
untuk menjangkau basis pelanggan yang lebih luas. Sama pentingnya adalah membangun kembali kepercayaan dengan pemegang polis dan karyawan. Ini membutuhkan komunikasi yang transparan, mengakui kesalahan masa lalu, dan menguraikan peta jalan yang jelas untuk masa depan. Terlibat dengan pemegang polis, mengatasi kekhawatiran mereka, dan memastikan penyelesaian klaim tepat waktu akan sangat penting dalam memulihkan kepercayaan. Bagian 7. Memikirkan kembali regulasi, kebutuhan akan kerangka kerja yang disesuaikan. Krisis di IJB Bumiputera telah menunjukkan ketidakcukupan peraturan yang ada dalam mengawasi dan mendukung perusahaan asuransi bersama di Indonesia. Kerangka peraturan saat ini, yang sebagian besar dirancang untuk perusahaan asuransi konvensional yang dimiliki pemegang saham, gagal untuk secara memadai mengatasi karakteristik dan tantangan unik yang dihadapi oleh perusahaan bersama. Salah satu bidang utama yang membutuhkan perhatian adalah pengaturan struktur tata kelola di perusahaan bersama. Tidak seperti perusahaan yang dimiliki pemegang saham, di mana pemegang saham memiliki suara langsung dalam tata kelola. Perusahaan bersama dimiliki oleh pemegang polis mereka, yang seringkali memiliki keterlibatan terbatas dalam masalah tata kelola. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana manajemen tidak dimintai pertanggungjawaban, yang berpotensi menyebabkan salah urus dan kurangnya transparansi. Area lain yang membutuhkan reformasi adalah regulasi kehati-hatian perusahaan bersama. Kerangka kerja modal berbasis risiko saat ini, yang dirancang untuk perusahaan asuransi konvensional, mungkin tidak sesuai untuk perusahaan bersama, yang seringkali memiliki profil risiko dan struktur modal yang berbeda. Kerangka kerja modal berbasis risiko yang disesuaikan untuk perusahaan bersama, dengan mempertimbangkan karakteristik unik mereka, sangat penting untuk memastikan kesehatan keuangan mereka. Lebih lanjut, ada kebutuhan akan peraturan khusus yang mengatur proses demutualisasi untuk perusahaan bersama. Proses ini, yang melibatkan pengubahan perusahaan bersama menjadi perusahaan yang dimiliki pemegang saham, dapat menjadi rumit dan penuh risiko. Peraturan yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa demutualisasi jika dilakukan secara adil dan transparan, melindungi kepentingan pemegang polis. Bagian 8. Biaya manusia dari kegagalan perusahaan. Sementara aspek keuangan dan peraturan dari krisis IJB Bumiputera mendominasi berita utama, sangat penting untuk mengakui biaya manusia yang besar dari kegagalan perusahaan ini. Ribuan karyawan, banyak diantaranya mendedikasikan karir mereka untuk perusahaan, menghadapi masa depan yang tidak pasti, mata pencaharian mereka terancam. PHK dan pemotongan gaji yang diterapkan selama krisis berdampak buruk pada kehidupan banyak karyawan IJB Bumiputera. Keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan, impian ditunda, dan beban psikologis dari ketidakamanan pekerjaan sangat membebani banyak orang. Di luar dampak keuangan langsung, krisis ini juga berdampak pada moral dan kesejahteraan karyawan. Ketidakpastian seputar masa depan perusahaan, ditambah dengan kurangnya transparansi yang dirasakan dari manajemen, menciptakan iklim ketakutan dan kecemasan. Krisis ini juga memiliki efek domino, berdampak pada kehidupan pemegang polis IJB Bumiputera. Banyak, terutama mereka yang mengandalkan perusahaan untuk keamanan finansial mereka, merasa rentan dan dikhianati. Keterlambatan dalam penyelesaian klaim menambah kesusahan mereka, menyebabkan kesulitan keuangan dan stres emosional. Bagian 9. Pelajaran yang dipetik, menjaga masa depan asuransi bersama di Indonesia. Krisis di IJB Bumiputera berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan pentingnya tata kelola yang baik, manajemen risiko yang bijaksana, dan kerangka peraturan yang kuat di sektor asuransi. Pelajaran yang dipetik dari krisis ini, jika diperhatikan, dapat membantu menjaga masa depan asuransi bersama di Indonesia, dan mencegah situasi serupa muncul di masa depan. Salah satu pelajaran penting adalah pentingnya tata kelola perusahaan yang kuat. Perusahaan asuransi bersama, karena struktur kepemilikannya yang unik, perlu memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Ini termasuk memastikan bahwa Dewan Direksi terdiri dari individu yang berkualitas dan independen, yang dapat memberikan pengawasan yang efektif dan meminta pertanggungjawaban manajemen. Pelajaran penting lainnya adalah perlunya manajemen risiko yang proaktif. Perusahaan asuransi beroperasi dalam lingkungan ketidakpastian yang melekat, terkena berbagai risiko.
termasuk risiko underwriting, risiko pasar, dan risiko operasional. Menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang kuat, yang mampu mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko-risiko ini, sangat penting untuk memastikan stabilitas keuangan. Akhirnya, krisis AJB Bumiputera menyoroti perlunya kerangka peraturan yang kuat dan mudah beradaptasi. Regulator perlu menyeimbangkan antara memastikan solvabilitas dan stabilitas perusahaan asuransi, sambil juga mendorong inovasi dan persaingan di pasar.